Salam secangkir kopi pahit, ya. Salam ngopi. Pada malam hari ini kita akan belajar kembali tentang hal-hal kehidupan kita. Nah, banyak di media-media sosial, ya, orang tuh sering mengatakan begini, segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Jadi saya akan membahas, ya, sama-sama kita semua membahas segala sesuatu indah pada waktunya itu seperti apa, ya. Jadi kita harus belajar, walaupun ini hal sepele, hal yang sudah umum, tetapi pengertiannya itu tidak semudah yang kita ucapkan, pemahamannya tidak semudah yang kita kehendaki, ya, karena banyak hal-hal sebenarnya tidak indah, ya. Jadi kenapa segala sesuatu itu indah pada waktunya? Yang pertama kita harus pahami, segala sesuatu di kolong langit ini, di atas bumi ini tuh ada waktunya. Ada waktu orang lahir, ada waktu orang meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Ada waktu musim panas, ada waktu musim hujan. Ada waktu orang menabur, ya kan? Ada waktu orang mencangkul. Ada waktu orang istirahat, ada waktu orang tidur, ada waktu orang bekerja. Nah, ini kan diambil dari kata hikmat, ya, Nabi Sulaiman, ya kan. Nah, di situ dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi indah waktu lahir, indah waktu mati. Kan begitu seharusnya, karena segala sesuatu itu indah waktunya. Jadi tidak perlu ada yang disesali kalau segala sesuatu itu indah pada waktunya. Nah, di thumbnail saya menulisnya, atau di judul materi ini saya menulisnya indah pada waktunya dengan N yang huruf besar, artinya nya Tuhan. Nah, itu yang tidak dipahami oleh media sosial, bahwa waktunya itu waktunya siapa? Waktunya kita atau waktunya Tuhan? Nah, Tuhan mengatur segala sesuatu itu tepat pada waktunya, pada waktu bumi berputar, pada waktu matahari terbit, waktu bulan tenggelam misalnya. Segala sesuatu itu indah karena sudah diatur waktunya. Nah, kenapa manusia tidak mengalami keindahan ketika lahiran, ketika meninggal gitu, malah tidak indah, serasanya menyakitkan. Waktu menikah, waktu punya anak, ya kan, waktu menabur, waktu menuai, waktu bekerja, waktu tidur. Kadang-kadang kita tidak mengalami keindahan di waktu-waktu itu gitu kan, yang seharusnya indahlah pada waktunya itu. Nah, kalau kita tidak indah, berarti memang ada waktu yang salah, ya. Ada waktu yang salah atau sesuatunya itu salah gitu kan. Nah, contoh, orang berpikir menikah itu memiliki keindahan, tetapi bisa jadi karena saudara belum waktunya menikah dan saudara memaksakan menikah, akhirnya berantakanlah pernikahan itu dan tidak indah lagi. Indahnya hanya mungkin malam pertama, malam kedua, malam ketiga, seterusnya penuh dengan kehancuran. Dan kehancuran pernikahan itu berlarut-larut sampai orang yang mengalami trauma, sampai orang mengalami ketakutan untuk menikah. Kan berarti menikah itu bukan sesuatu yang indah lagi. Nah, kenapa? Karena kita ingin melihat segala sesuatu itu indah pada waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Jadi banyak perceraian terjadi karena pernikahannya belum waktunya gitu loh. Belum waktunya menikah sudah menikah, belum waktunya bekerja sudah bekerja gitu kan. Belum waktunya kaya sudah ingin kaya, sehingganya ketika orang ingin kaya, orang melakukan cara-cara yang tidak halal, misalnya cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang tidak baik, cara-cara berbisnis dengan tidak baik, ya kan. Saya seorang petani, jadi saya belajar memahami semua jenis tanaman di tempat saya, dan saya memahami semua jenis binatang di tempat saya. Karena segala sesuatu memang ada waktunya, dan kita kadang tergesa-gesa untuk mengejar waktu itu karena kita pikir ini waktunya kita, bukan waktunya Tuhan. Nah, di dalam bahasa Yunani, waktu manusia itu disebut kronos atau kronologi. Jadi waktu yang bertahap, waktu yang berjalan, ya kan, kayak jam, hari, bulan, itu kronos, kronologi. Itu tercatat jadi dalam sejarah. Namanya sejarah, histori kan. Jadi ada story-nya, waktu itu jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tetapi waktunya Tuhan disebutnya kairos.
Yang itu dimana Tuhan berkehendak hari ini ya hari ini gitu kan. Jadi ada persepsi yang salah gitu kan tentang indah pada waktunya. Jadi waktunya yang indah itu waktunya Tuhan. Ketika kita bekerja, kita berbisnis, ketika kita mengalami kesusahan, ketika mengalami kesukaan, itu ada waktunya gitu. Dan waktu sedih pun itu indah gitu kan. Yang ada waktu orang bersedih, ada waktu orang bergembira, indah pada waktunya. Jadi waktu itulah indah gitu kan. Jadi itu yang kita harus pelajari tentang waktunya yang indah itu kan. Ketika kita tidak sesuai dengan waktunya Tuhan, menghendaki waktunya kita, akhirnya kita harus membangun ulang. Ya seperti tadi contoh pernikahan. Belum waktunya menikah sudah menikah, akhirnya hancur. Dan kita harus membangun lagi pernikahan itu dengan ulang. Dengan orang lain misalnya. Nah itu contoh sederhana. Tapi bisa jadi kenapa sesuatu itu karena kita pikir indah waktunya gitu kan, kayak orang pacaran. Nah mungkin karena punya tujuan yang salah sehingga tidak indah gitu kan. Orang berbisnis akhirnya tidak mengalami keindahan. Orang berumah tangga tidak mengalami keindahan. Ketika orang punya anak malah jadi menderita, menjadi stres, ya kan? Saya banyak bertemu dengan wanita-wanita yang melahirkan anak. Akhirnya dia mengalami stres. Kan kesian sekali. Mungkin dia memang belum waktunya untuk punya anak, belum waktunya untuk menikah. Dan itu suatu yang paradoks. Seharusnya ketika orang memiliki bayi, memiliki anak, dia mengalami keindahan, kan waktunya melahirkan, ya. Akhirnya anak itu dibuang, akhirnya anak itu dibunuh. Nah ini sesuatu yang tidak indah kan? Yang kita pikir bahwa punya anak itu ada keindahannya, menikah itu ada indahnya kan? Karena apa ya? Mungkin tadi salah tujuan yang salah, tergesa-gesa. Memang belum waktunya, kau belum kuat gitu kan? Ibaratnya ada orang ingin mengangkat beban 50 kilo, tetapi posisi dia masih anak-anak, dia kuat nggak sih? Tapi mungkin kalau orang dewasa mengangkat beban 50 kilo itu bisa. Tapi karena memang anak-anak itu belum waktunya untuk mengangkat beban yang berat itu kan. Jadi saya dulu sering berkata kepada anak-anak saya, ketika dia ingin mainan ini, ingin mainan itu, kami bilang nanti ada waktunya. Ada waktunya kamu akan dapatkan itu. Ada waktunya. Jadi sewaktu yang belum ya jangan. Misalnya memegang HP gitu kan, ya belum waktunya anak kecil. Coba lihat sekarang, anak-anak kecil belum juga sekolah udah megang HP, main game segala macam. Nah sebenarnya ketika belum waktunya dia menjadi menderita, matanya menjadi minus, masuk sekolah langsung minus matanya kan, terus karakter dianya jadi buruk, ya kan, karena dia tidak bersosialisasi, pemarah, pendendam segala macam, karena dia ketika disuruh belajar, ketika disuruh makan malah jadi marah-marah, ya kan. Nah itu jadi tidak indah karena kita memberikan sesuatu yang salah gitu kan, yang pilihan-pilihan yang salah, dan itu tidak menjadi indah. Yang seharusnya sebenarnya indah gitu kan, itu menjadi tidak indah. Indah itu adalah pada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Itu yang penting dan digarisbawahi. Jadi jangan berpikir lagi segala sesuatu indah pada waktu kita, tapi indah itu pada waktunya Tuhan. Kairos bukan kronos. Nah kita harus mensinkronkan waktunya. Jadi kalau saudara punya Android, saudara punya laptop, itu kan biasanya untuk men-setting ulang, kita mensinkronkan waktu kita gitu kan. Bahkan ketika kita Zoom di media sosial, kadang-kadang waktu Amerika sama waktu kita tahu itu mengalami perbedaan. Yuk kita sinkronkan supaya kita bersama-sama gitu kan. Bisa ngobrol, bisa ketemu melalui Zoom itu ketika dia waktunya tepat dan kita waktunya tepat gitu kan, sehingga tidak di sini siang hari, di sini tengah malam dia mungkin terganggu. Nah hal seperti itu mensinkronkan waktunya Tuhan dengan waktunya kita, bukan waktunya kita dengan waktunya Tuhan. Jadi hal yang harus dibalik. Nah karena kita harus mensinkronkan, kita harus punya hikmat. Waktunya Allah kapan? Hikmat itu dari Allah ya kan, sehingga kita tidak tergesa-gesa, terlalu cepat atau terlambat. Ya mungkin banyak orang di dalam hidupnya melakukan sesuatu terlalu cepat, akhirnya tidak baik. Melakukan sesuatu terlambat, akhirnya juga tidak baik, ya kan? Tidak indah akhirnya, karena kejadiannya tergesa-gesa atau kejadiannya terlambat. Nah, dalam dunia bisnis itu sangat terasa ketika terlalu tergesa-gesa atau terlambat.
bisnisnya akhirnya tidak deal gitu kan. Nah itu hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktunya itu indah seperti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus melihat waktunya Tuhan, kairos itu dengan kacamata rohani, tidak bisa dengan kacamata jasmani. Kenapa? Kacamata jasmani kita tergantung kepada kronos, waktunya kronologi. Tetapi kacamata rohani, kacamata Tuhan itu adalah kairos. Ya kan? Ada waktunya orang lahir itu, ya kita tidak tahu kapan seseorang akan lahir, ya. Dan kita tidak tahu kapan orang itu mati, karena itu waktunya Tuhan, kairos gitu kan, yang disebut dengan destiny atau takdir. Jadi pada hari ini, ya, ada orang akan lahir, pada hari ini ada orang akan mati, itu kairos waktunya Tuhan, tidak bisa disusun secara kronologi, karena waktunya itu berhubungan dengan kehendak Dia kan, kehendak Allah sendiri. Nah, sama. Ada waktunya orang kaya, tapi kalau kata Tuhan belum bisa kaya, ya tidak bisa kaya. Ada orang sakit, belum waktunya sembuh, ya belum, tidak bisa sembuh. Jadi saya punya penyakit di kaki saya, dan saya alami itu sejak bulan November tahun 2021. Sekarang bulan Juli 2022. Penyakit itu sepele, luka yang tidak pernah sembuh-sembuh. Ya saya sudah berdoa, saya sudah berobat, awalnya berobat, ya minum antibiotik dan segala macamnya. Tapi kan itu mengakibatkan efek samping. Nah saya berhenti minum obat. Dan saya tahu sebenarnya kesembuhan itu adalah milik Allah. Jadi saya sebenarnya mempercayakan, sekalipun saya minum obat hanya untuk menahan supaya tidak ada bakteri-bakteri atau virus yang masuk ke dalam luka saya, supaya saya tetap sehat. Sebab kalau infeksi terus-menerus itu berbahaya. Lalu saya berdoa dan saya percaya bahwa di dalam iman itu bisa disembuhkan oleh Allah. Jadi ya sudah, saya hanya minum obat sebentar terus tidak minum obat, tetapi penyakit ini terus kambuh. Nah, saya pikir gula saya naik gitu kan. Tapi saya lihat bahwa gula saya sudah normal, tapi sakit ini tetap sakit gitu kan. Lukanya kalau pagi-pagi itu pasti berdarah, mengeluarkan darah yang lumayan kalau saya berdiri karena di kaki posisinya. Lalu saya berdoa, ya sudah terserah Tuhan saja mau disembuhnya kapan, waktunya Tuhan. Jadi waktu saya bikin channel YouTube ini sudah episode sekitar belasan, saya berkata sama Tuhan, ya Tuhan, saya ingin sembuh dan saya percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ini menjadi kehendak Tuhan, jadilah gitu kan. Saya ingin setelah lewat dari episode 20 ke atas lah, saya bilang sembuhkanlah sakit saya, pulihkan. Dan betul setelah saya melewati episode 20 ya, karena saya tidak mau waktu hari H, hari B, hari C ya, saya cuma yaudahlah sesuai dengan episode aja, ini cuma patokan ya kan, patokan aja pokoknya. Lewat episode 20 ke atas saya mulai disembuhkan. Dan betul 9 bulan sesuatu yang melelahkan dan membuat saya putus asa ya kan. Yaitu adalah waktunya Tuhan, adalah waktu Dia untuk menyembuhkan. Ya 9 bulan ya 9 bulan. Dan saya selama 9 bulan itu ya tidak minum obat, ya biar saja. Mau luka, mau berdarah, mau segala macam saya tutup, saya rawat dengan baik. Ya kan? Ya Tuhan ini nggak akan diamputasi kok kaki saya gitu kan. Jadi saya percaya waktunya kita itu kan kita ingin cepat tergesa-gesa. Ini soal penyakit loh. Dan istri saya sampai putus asa, istri sampai mungkin nangis-nangis ya setiap kali melihat luka saya. Ya mungkin orang juga melihat luka saya ini itu ya, teman-teman yang tahu sejak kapan saya menderita luka itu juga miris gitu kan. Tapi saya bersyukur gitu kan. Luka ini bisa sembuh tanpa obat. Luka ini tidak bisa sembuh karena saya serahkan kepada Allah. Waktunya Allah sajalah sembuh, terserah Allah gitu kan. Bodoh amat. Ibaratnya gitu ya, betul saya ngomong begitu. Kalau memang Allah mau sembuhkan, sembuhkan. Dan saya percaya Allah sembuhkan, tetapi mungkin waktunya belum. Dan ketika waktunya sudah tepat, waktu Allah yang berikan, ya sudah. Dan itu mulai sembuh, mulai tidak lagi keluar darah. Ya setelah episode
20 ke atas gitu kan. Jadi saya bersyukur bahwa itu adalah bagi saya mukjizat, ya kan, yang tidak perlu diobati, cuma saya ya nggak pernah dikasih alkohol lagi, nggak pernah dikasih kapas lagi, ya sudah gitu kan. Jadi itu yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Dan dalam hidup saya banyak mengalami hal-hal seperti itu. Ya, ketika COVID, jualan saya lagi sepi, tapi saya harus bayar kewajiban, ya waktunya bayar ya harus bayar, dan Tuhan sediakan pada waktunya gitu loh. Saya tidak berpikir, waduh tanggal anu saya harus punya kewajiban bayarin dan gitu, dan menjadi stres, semakin dekat semakin stres. Tetapi ketika saya serahkan kepada Tuhan, jadilah waktunya Tuhan, ya kan, dan itu terjadi, ya. Jadi kita tidak lagi berpikir dengan secara jasmani, tapi secara rohani, karena kita punya roh. Kenapa saya berkata demikian? Karena roh itu tidak terikat kepada ruang dan waktu. Yang terikat kepada ruang dan waktu kronologi adalah jasmani kita. Dan segala sesuatu yang terikat kepada waktu kronologi kan fana sifatnya. Tetapi sesuatu yang tidak terikat kepada waktu kronologi atau kairos, maka itu bersifat kekal, ya. Terus kenapa kita harus melihatnya dari kacamata rohani? Pertama, roh itu tidak terikat sama waktu, sudah jelas. Jadi roh itu, kita punya roh nih, manusia punya roh dan Allah punya roh. Kita bisa berkomunikasi, dan roh itu memberitahukan kepada kita hal-hal yang tersembunyi, bahkan yang tersembunyi pada diri Allah. Jadi kenapa begini, saudara? Banyak orang datang ke peramal, banyak orang datang ke paranormal, banyak orang datang kepada orang yang ilmu-ilmunya gaib. Nah, biasanya nanyanya sama jin sama setan. Nah, kan setan, jin itu roh dan tidak terikat oleh waktunya kita, waktunya kronologi, maka dia mengetahui segala sesuatu. Misalnya dia mengetahui, sehingga untuk meramal segala sesuatu tuh orang bersemedi dulu, ya, berhubungan dengan dunia roh, lalu dia bilang, wah akan begini gini. Nah, seringkali kan itu tepat. Kenapa orang akhirnya melakukan hubungan klinik, bertanyanya kepada setan? Karena Allah nggak mungkin menjawab segala sesuatu dengan syarat-syarat pakai bunga cempaka merah, syarat-syarat pakai lisong, syarat-syarat kopi pahit dan kopi manis, untuk orang akhirnya mendapat apa atau mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, kenapa orang suka datang kepada peramal? Ya, banyak di orang-orang Timur Tengah, orang Persia itu ahli nujum, ya, hari yang meramal zodiak itu kan nujum juga kan, sio-sio gitu kan, dibikin dengan nujum, dengan perhitungan-perhitungan. Nah, tapi memang ada juga yang nujumnya beneran gitu, memang melalui alam roh gitu, bukan melalui ilmu, bukan melalui ngitung-ngitung gitu kan. Nah, dan itu banyak sampai hari ini, sekalipun Anda banyak orang beragama rohaniawan, larinya juga ke itu, ke tukang nujum, karena ingin mengetahui segala sesuatu. Tapi sebenarnya kalau rohaniawan nggak pantas melakukan itu, karena dia bisa berhubungan dengan Allah, ya. Kalau rohaniawan tahu bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu dan dia bisa berhubungan, dia kan akan mengetahui kapan waktunya. Sama seperti saya sakit, saya tahu belum waktunya Tuhan, dan waktunya Tuhan akan tiba, itu sembuh, dan itu luar biasa. Nah, saya juga sebelumnya mengalami alergi, setiap malam gatal berbulan-bulan, ya kan, berbulan-bulan. Lalu istri saya sedih karena saya kadang-kadang tidurnya sampai jam 3:30 pagi, dan saya percaya saya bisa disembuhkan tanpa minum obat. Ya, waktu itu tergantung obat, 2 hari sekali harus minum obat, kalau enggak saya nggak bisa tidur, karena gatalnya itu malam. Tapi saya percaya waktunya Tuhan akan sembuh, dan sembuh. Saya tidak minum obat untuk sembuhnya, karena saya percaya kuasa dan mujizat di dalam roh gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa roh menyelidiki segala sesuatu tersembunyi daripada Allah gitu kan. Roh itu memberitahukan kita segala sesuatu. Roh itu mengajar kita untuk kita taat kepada firman Allah gitu kan. Nah, jadi bukan lagi di dunia jiwa, di pikiran dan hati kita, tapi juga di dunia roh, itulah sebenarnya kita diajarin firman Tuhan, firman Allah dengan benar gitu kan. Karena hukum-hukum Allah, firman Allah, kitab suci itu yang tertulis itu sedikit sekali. Misalnya Al-Quran hanya 6.666 ayat, itu juga banyak pengulangan, ya kan.
Tapi kan firman Allah itu sangat luas gitu kan. Firman Allah itu sangat sangat banyak sekali sebenarnya kalau dipelajari gitu kan. Karena itu dulu Allah tuh pernah berfirman kepada para hamba-hambanya bahwa aku tidak akan lagi mengajarkan hukum itu melalui yang tertulis, tapi aku akan menaruh hukumku di dalam hati manusia. Ya firman itulah yang di dalam hati manusia melalui roh itu. Roh itulah yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Nah masalahnya kita tidak ingin, tidak mau dan tidak percaya, sehingga kita lebih percaya kepada dukun, lebih percaya kepada paranormal untuk dia berhubungan dengan roh dan mengetahui nasib kita besok gimana. Kan seperti itu kan. Besok akan datang hujan kan di dunia roh. Ya kan, roh mengetahui hal yang tersembunyi karena roh tidak terikat kepada ruang dan waktu, jadi dia bisa melihat. Ya, yang itu yang harus kita pahami, dan roh Allah kan tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa. Kan kita tinggal bertanya, masalahnya kita yang tidak yakin untuk bertanya. Walaupun kita beragama, taat, dibangun fanatisme agama, tapi nggak berani nanya besok hujan nggak ya Allah gitu kan. Nah, dalam banyak hal ya hidup saya sehari-hari, saya itu kadang saking sibuknya tidak menyiram tanaman, ya tidak menyiram tanaman, dan saya berharap ada hujan. Dan selalu ketika pohon-pohon sudah mulai layu, ya kan saya menyerahkan kepada Tuhan. Aduh saya sibuk, saya tidak bisa melakukannya, dan hujan turun, gitu kan. Dan itu kan apa ya? Ada hubungan gitu kan, dan saya senang. Saya selalu bilang Tuhan itu, Allah itu baik sama saya. Dan makanya bukannya retorika, karena saya ngalamin sendiri ketika saya tidak sempat nyiram tanaman dan tanaman itu disiram sama air hujan. Nah, kadang saya bercanda sama teman-teman, aduh saya capek, saya nggak mungkin nyiram tanaman, harus nganggotin air kan. Saya punya Allah yang bisa menolong saya, membantu saya. Udah biarin aja dia yang kerja. Dan betul gitu, berkali-kali dan bertahun-tahun itu terjadi pada hidup saya. Dan dulu saya punya pengalaman juga ketika saya berjalan suatu tempat musim hujan, untuk berjalan kaki sampai rumah pertama yang saya itu kan kira-kira 1 jam. Nah saya berdoa, ya Allah supaya saya tepat waktu, tolong jangan hujan sampai saya sampai di sebuah rumah itu, ya kan. Betul, dan itu bertahun-tahun terjadi dalam hidup saya. Karena roh mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Wah ini waktunya tidak akan hujan gitu. Pas saya sampai sebuah rumah pertama yang saya singgahi, hujan. Ya begitu. Dan bagi saya itu mujizat, karena pernyataan roh, dan saya bisa berhubungan dengan Allah melalui roh, gitu kan. Jadi apa ya, saya cerita sama si penghuni rumah ya, tempat saya selalu tinggal itu bertahun-tahun. Ya saya cerita, saya tuh nggak pernah kehujanan loh sini, walaupun jalan kaki 1 jam untuk sampai lokasi tersebut karena di daerah pegunungan ya. Bayangkan kalau saya kehujanan di daerah pegunungan, berkabut, cuaca dingin, kena hujan, udah menggila seperti apa saya nggak tahu ya. Mungkin saya bisa jatuh sakit, tetapi saya bersyukur tidak jadi hujan. Itu kan tidak ada hujan selama saya perjalanan gitu kan. Dan itu berkali-kali terjadi dalam hidup saya untuk pergi ke suatu tempat itu kan. Nah itulah suatu cerita bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah, ya kan. Tuhan membuat saya tidak menyiram pohon karena waktunya hujan. Tuhan tentukan gitu kan. Dan waktunya hujan itu ketika saya tidak mampu menyiram, Tuhan kasih waktu untuk hujan. Ketika saya jalan 1 jam perjalanan di hutan, Tuhan kasih waktu untuk tidak hujan. Kan indah. Pas saya nyampe suatu tempat yang saya tuju, baru hujan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Dan bagaimana kita tahu waktunya Tuhan? Kita harus berkomunikasi dengan Allah melalui roh kita. Karena roh itu memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, yang ada di dalam pikiran Allah. Sehingga di dalam sufi ya, tasawuf atau di dalam agama Kristen dikatakan bahwa kita itu memiliki hati dan pikirannya Allah. Jadi pikirannya Allah ada pada kita. Kita bisa memerintah bersama-sama dengan Allah. Jangan turun hujan, jangan turun, gitu kan. Jadi tapi ada waktunya. Waktunya bagi
Allah dan waktunya bagi kita. Jadi ini yang saya sampaikan supaya kita semua paham dan tidak salah paham tentang waktunya yang indah. Waktunya yang indah adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Terima kasih sudah mau menyaksikan. Jangan lupa ngopi. Salam secangkir kopi pahit.